Muhammad Naufal Fadilah. Alasan saya kenapa menyebutkan nama saya karena di sini kita kedatangan tamu teman-teman. Kak Nugi Saputra dari Ruang Guru ya Kak. Iya, betul banget, Ruang Guru nih Kak teman-teman. Noval. Salam kenal Kak Iya, Nugi. Dan iya, Kak Nugi ini teman-teman merupakan konsultan pendidikan dari alumni yang merupakan salah satu alumni Institut Pertanian Bogor, jurusan komunikasi bukan ya Kak? Kalau saya iya, tahu. betul, Kak Noval, jurusan komunikasi. Oke. Oke, sebelum kita mulai nih, pasti udah pada nggak sabar ya mendengarkan penjelasan dari Kanogi Saputra. Sebelumnya akan ada pembukaan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Pak Didit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Noval. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan yang sangat baik pada sore hari ini untuk kita berbicara tentang diri kita, terutama bagi siswa-siswi SIB, SMP dan SMA dengan tema siap jadi remaja aktif dan berprestasi. Dan terima kasih kepada Kak Nugi Saputra yang telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk kita semua. Ini semua adalah ini semua adalah kesempatan yang luar biasa. Kakak-kakak PPL dari UPI Bandung, Bapak Ibu guru, SIB, serta anak-anakku yang sangat aku sayangi dari SMP sampai SMA. Saya atas nama SIB sekali lagi mengucapkan terima kasih terutama kepada Kak Nugi Saputra dan kepada semua yang hadir di acara ini. Saya yakin bahwa acara ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan selamat beraktivitas dengan tema siap jadi remaja aktif dan berprestasi. Selamat sore. Sawadikap. Baik, terima kasih banyak Pak Didit atas pembukaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita akan mendengar pemaparan dari Kanogi Saputra yang tentunya akan menjadi luar biasa ya, apalagi Kanogi Saputra ini sibuk untuk teman-teman dan kami mahasiswa PPL dan juga segenap Sivitas Akademika dari Sekolah Indonesia Bangkok sangat berterima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya untuk dapat mendengarkan pemaparan dari Kanogi dengan judul Siap Jadi Remaja Aktif dan Berprestasi. Oke, aktif nih ya teman-teman. Jadi nanti nih pada kesempatan tanya jawab teman-teman harus banyak banget tanya ke Kanogi ini. Oke, Kanogi sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banget nih sama Kak Noval. Kak Nugi pengen perkenalkan diri dulu nih teman-teman. Salam kenal, selamat sore. Nama kakak Kak Nugi Saputra. Bisa dipanggil Kak Nugi. Kak Nugi dari Education Consultant dari Ruang Guru. Kak Nugi lulusan komunikasi di vokasi IPB melalui beasiswa utusan daerah atau BUD kayak gitu teman-teman. Lalu Kak Nugi ucapkan terima kasih banyak Pak Didit, Pak Rian, Kak Naufal, dan mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang belum bisa Kak Nugi sebutkan. Kak Nugi ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya udah mengizinkan Kak Nugi hadir atau sharing-sharing sama teman-teman kayak gitu. Lalu ke yang kedua, Kak Nugi juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau hadir meluangkan waktunya untuk ibaratnya kita berbincang nih teman-teman kayak gitu. Nah, lalu di sini Kak Nugi mau ngapain nih di sini? Kayak gitu. Sebenarnya di sini Kak Nugi lebih tepatnya pengen sharing-sharing sama teman-teman, biar apa? Biar ibaratnya teman-teman itu nggak seperti Kak Nugi dahulu, kayak gitu. Kayak misalkan, kenapa ya aku dulu nggak begitu, atau mungkin kenapa ya aku dulu nggak begini, kenapa ya aku dulu nggak begitu, dan lain sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Nah, tema pada hari ini itu adalah siap jadi remaja aktif dan berprestasi nih teman-teman kayak gitu. Karena lagi-lagi buat siapa? Bukan buat guru juga, bukan buat orang tua juga, bukan buat siapapun, tapi buat diri sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini
Apa aja Kak nanti pembahasannya di Siap Jadi Remaja Aktif dan Berprestasi. Oke, Kak Nugi lanjut ya teman-teman. Nanti di sini ada banyak topik ya, itu ada sekitar 6-an. Itu yang pertama adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, lalu nanti kita bahas tentang 4 langkah membangun kebiasaan baru, lalu ketiga hobi atau kegiatan positif teman-teman, yang keempat tipe kepribadian, dan 5 cara belajar efektif, dan keenam adalah tantangan belajar dan tipsnya. Kayak gitu. Oke, Kak Nugi lanjut nih teman-teman. Sebelum Kak Nugi mulai, Kak Nugi pengen ice breaking dulu. Kak Nugi pengen cek ombak dulu sama teman-teman. Teman-teman pada fokus gak nih sama Kak Nugi? Kayak gitu ya teman-teman ya. Kak Nugi pengen tanya-tanya dulu sama teman-teman. Di sini ada gambar nih teman-teman. Di sebelah kiri ada angka, di sebelah kanan ada gambar. Angkat kaki. Angkat kaki. Oke, baik. Dia siapa nih? Angkat kaki. Oke, baik. Ada yang jawab angkat kaki. Mungkin yang lainnya ada yang boleh bantu jawab. Kaki. Angkat kaki. Yang lainnya boleh bantu jawab. Oke, baik. Kayaknya masih malu-malu ya. Kalau misalkan malu-malu boleh nih tulis di kolom komentar. Kanugi, lagging banget ya. Kanugi angkat kaki misalkan dan sebagainya. Oke, coba kita lihat ya jawabannya benar atau salah nih teman-teman. Wah, bener banget angkat kaki nih Deisan kayak gitu. Oke, kita cek lagi. Ini ada gambar, ada 5. Ada Imajinasi. Imajinasi ya. Keren. Oke. Imajinasi ya. Coba kita lihat dulu. Wah, bener banget nih teman-teman dari SIB. Keren-keren, mantep nih. Imajinasi. Tidak benar. Oke, baik Kanugi, satu lagi deh biar teman-teman fokus nih sama Kanugi. Boleh tebak gambar jenis ini apa ya? Lalapan. Lalapan ya. Lalapan ya. Oke, lalapan. Coba kita cek lagi nih teman-teman. Set. Wah, bener banget. Keren. Lalapan ya teman-teman ya. Oke, baik. Kayaknya nih teman-teman udah fokus ya sama Kanugi ya. Semoga teman-teman sehat selalu biar mendengarkan Kanugi itu dengan baik dan cepat dicernanya kayak gitu ya teman-teman. Welcome, are you ready? Nah teman-teman pasti udah siap nih. Nah, di sini Kanugi pengen menanyakan dulu sama teman-teman apa sih mungkin teman-teman yang dari kelas 7 atau mungkin dari kelas 10 mungkin udah ibaratnya udah mulai terbiasa ya di jenjang baru, tapi Kanugi pengen menanya kembali sama teman-teman apa sih yang kalian rasakan setelah menjadi siswa SMP dan SMA. Kanugi pengen cek ombak nih di kolom komentar, boleh tulis di kolom komentar, Kak aku bahagia banget di SMA, atau mungkin Kak aku di SMA ini kok mata pelajarannya lebih sulit ya dibandingin SMP. Boleh kan Nugi pengen ngeliat nih. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Bagaimana perasaan teman-teman? Ayo tulis di kolom komentar. Ayo teman-teman, ayo. Mungkin Kak aku senang, Kak aku bangga. Boleh. Ya. Udah remaja. Tidak boleh nangis. Oke, tidak boleh nangis. Kamu Keren. Oke, baik. Wah, masa nggak ada yang tulis di kolom komentar nih teman-teman? Yuk, boleh tulis di kolom komentar nih. Kanugi pengen lihat nih bagaimana perasaan kalian. Pas udah menjadi SMP, sudah mulai banyak tugas yang banyak, tapi juga menyenangkan. Oke, oke, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Bahwa semakin kita dewasa, semakin ibaratnya ujian yang harus kita lalui. Gak nyangka Kak udah gede aja nih, seneng juga sih. Wah gak nyangka ya, Kanugi juga gak nyangka nih tiba-tiba juga udah gede kayak gitu. Oke, yang lainnya boleh. Kanugi seneng banget nih sama siswa-siswi yang aktif nih teman-teman. Gak apa-apa, saya rasa stres setiap kali diberi tugas, dan tugasnya diberi pada lebih dari 1 hari dalam seminggu. Namun saya lebih berpengetahuan pada saat sekarang. Oke, mungkin di antara teman-teman ibaratnya banyak tugas dan lain sebagainya, kalau misalkan kita kerjakan dengan semangat dan ikhlas, itu insya Allah semua akan terselesaikan teman-teman kayak gitu. Tambah banyak orang yang ku kenal. Oke, benar banget, tambah banyak orang yang ku kenal, karena teman-teman akan mendapatkan lingkungan yang baru, lingkungan yang positif dan lain sebagainya. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Oh, ada lagi nih.
SMA udah mulai kompleks dalam ilmunya. Benar banget teman-teman. Kak Nugi pengen sharing dulu ya sebentar ya. Pasti teman-teman yang dari SD ke SMP pasti merasakan mata pelajarannya 2 kali lipat lebih sulit daripada SD. Benar bukan? Iya atau tidak nih teman-teman SMP nih? Oke, boleh open mic nggak apa-apa. Betul atau tidak ketika dari SD pindah ke SMP, mata pelajarannya 2 kali lipat lebih sulit dibandingkan SD? Benar ya? Oke, baik. Nanti teman-teman juga di SMP juga nanti yang mau ke jenjang SMA itu pasti juga bakalan valid no debat. Wih, keren banget nih Cit Aisyah. Boleh nggak apa-apa di open mic, nanti setelah jawab boleh di offin lagi kayak gitu. Nah, lalu nanti pas di SMP ke SMA itu pasti juga akan naik tingkat level kesulitannya. Di sini Kanugi bukan menakut-nakuti ya teman-teman ya, tapi bahwa biar kita sadar nih bahwa semakin tinggi jenjang kita juga harus perlu effort yang lebih, harus perlu usaha yang lebih biar cita-cita kita tercapai nih teman-teman kayak gitu. Oke, di sini Kanugi udah banyak dengar kalian nih yang kalian rasakan menjadi SMP dan SMA. Oke, Kak Nugi lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini penyelesaian apa sih yang teman-teman harus lakukan ketika di sekolah? Itu ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah siapkan perlengkapan pendukung belajar. Kayak gitu ya teman-teman ya, yang pastinya kalau misalkan masih daring disiapkan device-nya mungkin lewat HP atau laptop, mungkin nanti ketika udah tatap muka bisa dipersiapkan bukunya, udah dipersiapkan senjata-senjatanya dalam belajar, yang pastinya seperti itu. Lalu yang kedua, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu misalkan tatap muka berarti hadir pada di saat jam kelas ya teman-teman ya, itu tepat waktu. Maupun nanti kayak misalkan daring juga nih, misalkan ada mata pelajaran melalui Zoom ataupun dan lain sebagainya, itu teman-teman juga harus hadir tepat waktu. Dan mungkin acara-acara eksternal lainnya seperti saat ini dan lain-lainnya. Karena apa teman-teman? Karena ya dampak dari teman-teman hadir tepat waktu itu sangat sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Ibaratnya teman-teman sekarang belum merasakan nih kalau misalkan teman-teman dampak kita ketika teman-teman itu telat kayak gitu ya. Kita ambil contoh, ketika teman-teman nanti sudah ibaratnya terjun di dunia masyarakat ya, kalau misalkan teman-teman ibaratnya sulit untuk hadir tepat waktu, misalkan ya kita ambil contoh Kanugi pengen meeting nih sama klien Kanugi, pengen bisnis nih kayak gitu, sedangkan partner bisnis Kanugi itu memiliki waktu yang sempit atau mungkin masih banyak waktu yang lain harus diselesaikan, sehingga dia itu tidak mau join lagi nih partner bisnis dengan Kanugi. Karena apa? Ketika Kanugi mau meeting dengan beliau, Kanugi telat misalkan 30 menit sampai sejam, sehingga si klien Kanugi ini tidak mau partner bisnis dengan Kanugi. Itu adalah contoh nyata ketika teman-teman nanti sudah terjun di dunia masyarakat kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ibaratnya di sekolah ataupun di luar sana dan lain sebagainya, mungkin kayak ada hukuman yang ngerjain PR atau dan lain sebagainya, itu tergantung dari masing-masing kayak gitu. Yang ketiga adalah terapkan 5S ya teman ya. Salam, senyum, sapa kayak gitu. Lalu yang keempat adalah taati tata tertib sekolah kayak gitu ya teman-teman ya. Karena kita juga itu nggak perlu ibaratnya teman-teman, kita juga nggak hanya akademiknya aja yang harus bagus, nggak hanya kemampuannya aja yang harus baik, tetapi teman-teman ketika tata tertib di sekolah, perilaku menjadi siswa di sekolah itu harus diperlihatkan kayak gitu. Jadi attitude-nya harus dijaga bahwa kita itu adalah orang yang terpelajar dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi yang dinilai nggak hanya kemampuan pembelajaran aja, jadi attitude kalian juga udah dinilai nih di sekolah kayak gitu. Yang kelima, humble, hampir sama ya seperti terapkan 5S. Lalu yang keenam adalah menjadi teman-teman, kita harus menjadi siswa aktif di kelas kayak gitu. Mungkin teman-teman kayak beranggapan menjadi siswa yang
aktif di kelas, misalkan ada yang sering bertanya, disangka ambis dan lain sebagainya. Jangan seperti itu teman-teman. Karena kita semua sama-sama belajar di sekolah, kalau misalkan kita nggak bertanya, khawatirnya nanti sesat di jalan kayak gitu. Jadi teman-teman ketika udah di kelas atau mungkin ada pembelajaran yang lainnya, ketika teman-teman ada yang nggak diketahui, itu segera ditanya atau mungkin aktif di kelas. Lalu yang ketujuh, tidak menyontek dan membangun kebiasaan baru. Nah, kita ambil contoh di tidak menyontek ya teman-teman ya. Kita ambil lagi ya, tadi kan tata tertib, dibiasakan teman-teman dari sejak dini itu jangan menyontek kayak gitu. Mungkin yang teman-teman rasakan dampak dalam menyonteknya itu misalkan ya ada punishment lainnya nih di sekolah, kan nggak tahu punishmentnya apa kalau ketahuan nyontek, tetapi kan pengen sharing aja nih sama teman-teman. Ketika nanti teman-teman ibaratnya semakin dewasa, semakin tinggi jenjangnya, semakin tinggi levelnya, kan ambil di waktu kuliah deh. Kayak gitu ya. Kita ambil di waktu kuliah. Jadi ada teman Kanugi itu ada di BINUS juga, Bina Nusantara ya. Jadi di BINUS itu kalau misalkan di kampus Kanugi juga sama sih seperti itu. Jadi ada teman Kanugi itu ketahuan nyontek hanya menengok aja, itu bisa dikeluarkan dari universitas. Padahal itu semester akhir loh teman-teman. Kayak gitu. Itu adalah dampaknya yang sangat mengerikan ya teman-teman ya. Ketika kita udah jor-joran dalam belajar, udah mempersiapkan dalam segalanya, jadi hancur begitu saja ketika menyontek. Jadi Kanugi percaya teman-teman di SIB ini orangnya nggak ada yang menyontek nih kayak gitu teman-teman ya. Nah, membangun kebiasaan baru. Oke, di sini Kanugi lanjut lagi nih teman-teman. Ngomong-ngomong tentang langkah membangun kebiasaan baru, Kanugi ada tips nih teman-teman kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman ada hal-hal yang ibaratnya nggak bisa nih atau misalkan belum terbiasa. Yang pertama adalah teman-teman bisa mulai dengan kebiasaan yang kecil. Jadi nggak perlu langsung banyak nih, langsung besar. Jadi dimulai dari kebiasaan yang kecil. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita ambil contoh dalam berolahraga. Misalkan Kak Nugi itu jenjang pertamanya memulai kebiasaan berolahraga selama 10 menit per hari dengan melakukan gerakan-gerakan yang ringan terlebih dahulu. Jadi nggak langsung berat kayak gitu. Lalu yang kedua gimana Kak Nugi? Nah, yang kedua, kita tingkatkan level sedikit demi sedikit. Misalnya, selama seminggu pertama kamu sudah terbiasa dalam berolahraga seperti 10 menit per hari, maka kamu bisa meningkatkan durasi menjadi 15 menit nih teman-teman. Yang tadinya 10 menit, kita naikkan sedikit menjadi 15 menit per hari pada minggu kedua. Nah, kayak gitu. Lalu level ketiganya kayak gimana Kak Nugi? Kalau misalkan udah terbiasa dalam 15 menit per minggu atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa pecahkan kebiasaan baru menjadi beberapa bagian. Kalau kamu sudah terbiasa olahraganya selama 40 menit per hari, berarti kamu bisa memecahkannya menjadi 20 menit. Kayak gitu, jadi dibagi dua. Nah, setelah udah terbiasa juga, baru pertahankan nih kecepatan yang kamu nyaman. Jadi cari nih, oh ya Kak Nugi, ternyata aku kan maksimalnya 40 menit nih olahraganya, ternyata aku kuatnya 30 menit karena capek banget kalau 40 menit. Nah, kalau misalkan udah tahu di mana zona nyamannya adik-adik berolahraga, nah baru teman-teman bisa dikit demi sedikit sesuaikan dengan kemampuan, tapi nggak perlu terburu-buru atau memaksakan diri kayak gitu. Nah, ini ini kan Nugi analogikan dalam berolahraga ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa tarik seperti dalam belajar atau mungkin teman-teman untuk mengasah kemampuan lainnya, teman-teman bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau sudah terbiasa nanti ditingkatkan, nanti kalau sudah ditingkatkan baru dicari zona nyamannya itu di mana. Kayak gitu teman-teman. Oke, Kak Nugi next lagi ya. Kebiasaan baru itu nggak cuma belajar ya teman-teman ya. Banyak kegiatan positif juga termasuk di dalamnya. Contohnya ada olahraga, ada olahraga itu apa aja kan, kayak skateboard, mungkin ada futsal, ada basket, atau bermain musik, gitar, piano, biola, atau memasak, membaca buku dan menulis kayak gitu. Jadi banyak banget
banget nih kegiatan-kegiatan positif yang termasuk di dalamnya. Di sini Kak Nugi mau tanya, kebiasaan teman-teman atau hobi teman-teman apa nih? Boleh tulis di kolom komentar atau mungkin open mic aja kali ya biar kita komunikasi juara. Kak Nugi pengen nanya deh, Meutia. Halo Kak, Oke, baik. Oke, Demetia nih kalau boleh tahu dari SMP atau SMA? dari SMA Kak, kelas 1 Kelas 1 SMA ya, IPA atau IPS? IPA. IPA ya. Oke, baik. Karena Ki pengen tanya nih sama Dek Meutia. Dek Meutia sendiri ada hobinya gak sih? Dan kalau misalkan ada hobinya, kalau boleh tahu kan Ki pengen nanya nih, hobinya apa? Hobinya kalau sekarang lagi suka nonton Kak. Nonton. Oke, nonton ya. Selain nonton apa nih? Ya, malu dia. Selain nonton nggak apa-apa. Kita santai aja nih. Apa? Selain nonton apa lagi? Mungkin bermain musik, mungkin memasak, mungkin Baca baca. juga lagi suka Kak. Baca juga lagi suka ya. Oke, baik. Terima kasih, Demetia. Oke, karena kita pengen nanya lagi deh satu orang lagi yang cowok nih. Siapa ya? Dek Mahdi Fadila nih. Halo, Dek Mahdi. Halo Kak, Halo, Dek Mahdi. Oke, salam kenal. Boleh nih kenalan diri dulu dari SMP atau SMA? dari SMP kelas 1 Sekolah Indonesia Bangkok. Oke, kelas 1 SMP ya. Iya, Sama nih seperti sebelumnya. Kak Nugi mau nanya Dek Mahdi hobinya apa nih? Biasanya kalau Ya, cowok-cowok Mobile Legend, PUBG itu biasanya tuh. ya kalau itu Apa? kalau saya hobinya itu memancing Kak, mancing. Wih, memancing ya. Ya, Memancing ikan ya. iya Kak, bukan keributan. Oh, bukan, jangan sampai. Jangan. Oke, baik Dek Mahdi, terima kasih Nah, atas sama-sama. infonya. Satu lagi ya. Kan lagi pengen nanya sama Dek Bening deh. Halo Dek Bening. Ya, Halo Kak, halo, salam kenal. Boleh perkenalkan diri dulu nih Dek Bening. perkenalkan nama saya Bening, saya dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Oke, sama seperti sebelumnya. Hobinya apa nih Dek Bening? Hobi aku gambar Kak. Gambar ya? Wow, keren banget. Gambar nih. Gambar apa nih? Gambar anim atau mungkin desain interior atau mungkin apa? Lebih Aku kemana nih? ke anime sama semi realistik Kak. Oke. Keren ya. Oke, terima kasih Dewi nih infonya. Oke, keren. Oke, baik ini teman-teman. Kenapa Kak Nugi menanyakan hobi kalian masing-masing? Mungkin hobinya banyak ya. Mungkin ada yang bermain bola, ada yang suka menggambar, ada yang suka nonton, ada yang suka dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu adalah sebenarnya kegiatan-kegiatan positif nih teman-teman. Dan Kak Nugi ada tips kayak gitu. Misalkan teman-teman itu teman-teman kan kita namanya manusia ya teman-teman ya, pasti kita memiliki rasa apa ya, ibaratnya rasa lelah atau capek pasti teman-teman merasakan ya. Kak Nugi juga merasakan kayak gitu. Misalkan Kak aku lagi lelah banget nih dalam belajar, aku lagi nggak mood dan lain sebagainya kayak gitu. Nah tips Kak Nugi, teman-teman bisa luangkan waktu nih, luangkan waktu sedikit untuk melakukan hobinya masing-masing. Misalkan yang tadi ada yang mancing ya, tiba-tiba nanti di Bangkok Kak Nugi nggak tahu nih banyak nggak nih kolam pemancingannya, karena dulu kalau di Indonesia pasti banyak pemancingannya. Misalkan Dek Mahdi, Kak aku lagi mana ya, lagi bukan lagi malas sih, lagi apa ya namanya ya, lagi nggak mood lah dalam belajar. Nah dia Mahdi meluangkan waktu sedikit nih untuk melakukan hobinya kayak gitu, melakukan hobinya, dan itu adalah kegiatan yang positif teman-teman kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan udah selesai mancingnya, dan itu juga teman-teman jangan sampai lama-lama ya, nanti Dek Mahdi mancingnya seharian lagi sampai lupa belajar kayak gitu. Jadi kalau misalkan secukupnya aja teman-teman melakukan hobinya, nanti kalau udah moodnya kembali, udah refresh lagi otaknya dan lain sebagainya, baru teman-teman kembali ke kewajibannya masing-masing. Dan teman-teman juga harus tahu diri sendiri nih bahwa teman-teman adalah kan kewajibannya belajar kayak gitu. Nah sebelum melakukan kegiatan hobi juga teman-teman juga harus menyelesaikan pembelajaran di sekolah dulu. Jadi ibaratnya nggak ada tanggung jawab yang ditanyakan nih, nanti tiba-tiba orang tuanya nanya atau gurunya nanya kayak gitu teman-teman.
Kanugi juga sebenarnya pas bekerja juga, kalau Kanugi ibaratnya lelah nih dalam bekerja, Kanugi luangkan waktu 5 sampai 10 menit untuk bermain game. Karena Kanugi salah satu juga nih suka main game. Nah, nanti ketika Kanugi main gamenya udah selesai, Kanugi udah mood kembali, baru Kanugi bekerja kembali kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lakukan juga kayak gitu. Oke, apa nih hobi atau kegiatan lainnya? Oke, tadi udah ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kalian termasuk tipe kepribadian yang mana nih? Jadi teman-teman itu ada 3 ya. Teman-teman bisa diperhatikan di sini atau mungkin bisa di screenshot. Ini ada tipe kepribadian. Yang pertama adalah extrovert. Mungkin teman-teman gak asing ya kata-kata extrovert ya. Extrovert itu adalah suka bersosialisasi, tegas, berpendirian, mudah bergaul dan bersemangat, berani menyuarakan apa yang ada di pikiranmu. Itu adalah orang yang extrovert. Sulit mengungkapkan keinginan dan pikiranmu, lalu cenderung jarang memiliki musuh. Itu adalah orang yang introvert. Lalu yang terakhir adalah ambivert. Itu adalah fleksibel nih orang ini, dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Jadi bisa suka bersosialisasi, bisa suka menyendiri juga bisa. Jadi orangnya fleksibel, mudah bersosialisasi dan membutuhkan ruang waktu. Nah, teman-teman sendiri, teman-teman bisa lihat ya, wah aku orangnya apa ya, kayak cocok yang mana ya, introvert atau extrovert. Teman-teman bisa pilih, teman-teman ingat, tahu tipe kepribadian yang mana, introvert, extrovert, atau ambivert. Oke, kalau misalkan udah ingat ya teman-teman, Kanugi bakalan next di sini. Oke, Kanugi bakalan next. Cara belajar efektif sesuai kepribadian yang tadi Kanugi sebutkan. Nah, buat teman-teman yang tadi ingat karakternya extrovert dan ambivert itu adalah yang belajarnya auditory kayak gitu. Jadi mendengar ya teman-teman ya. Jadi cara belajar efektifnya itu adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengarnya. Jadi biasanya teman-teman yang extrovert atau ambivert ini bisa dimaksimalkan ketika pembelajaran di sekolah kayak gitu. Lalu untuk cocok tipe karakter introvert itu adalah visual atau melihat ya teman-teman ya. Belajar dengan melihat, tertarik dengan warna, gambar, diagram. Cara belajarnya bisa dengan membuat mind mapping atau mungkin sketsa dan video beranimasi kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah kinestetik. Cocok untuk ketiga tipe karakter tersebut kayak gitu. Itu suka melibatkan gerak tubuh atau mungkin suka praktik langsung kayak gitu teman-teman. Itu adalah cara belajar efektif sesuai kepribadian. Nah, pasti tadi kan Kanugi sudah nyebut ya tentang cita-cita dan lain sebagainya. Terus pasti teman-teman ibaratnya lagi-lagi Kanugi harus bicara, kita harus belajar. Nah, pasti teman-teman di sini banyak sekali tantangannya dan Kanugi juga udah merangkum teman-teman itu ada 5 tantangan belajar teman-teman. Yang pertama adalah gampang jenuh. Mungkin di era pandemi ini, mungkin kadang-kadang daring atau mungkin ke sekolah, Kanugi kurang tahu nih. Sehingga kalau misalkan daring ini, teman-teman beda belajarnya ketika di sekolah ya. Kalau di sekolah ibaratnya kan bisa sambil berkomunikasi dengan yang lain, bersosialisasi. Tapi kalau ketika di rumah daring, bingung nih. Misalkan di rumahnya atau di mana, di asramanya mungkin bingung mau ngobrol sama siapa dan lain sebagainya sehingga gampang jenuh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga lebih suka main sosmed dan main game kayak gitu. Nah sebenarnya di sini Kanugi nggak melarang untuk bermain sosmed dan game, tetapi lagi-lagi teman-teman harus ibaratnya bermain sosmed dengan cerdas nih kayak gitu, karena juga di bermain sosmed juga udah ada undang-undang ITE-nya. Jadi teman-teman ibaratnya kayak yang tadi Kanugi bilang yang sebelumnya, bisa luangkan waktu dengan kegiatan hobi kalian, misalkan bermain game atau bermain sosial media kayak gitu. Tetapi lagi-lagi jangan sampai bermain sosmed atau gamenya itu lebih banyak dibandingkan kalian belajar. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Lalu yang keempat adalah kurang memahami materi. Kalau misalkan teman-teman kurang memahami materi, bisa langsung tanyakan. Lalu yang kelima adalah belum bisa bagi waktu. Nah, itu adalah tantangan belajar teman-teman. Terus gimana Kanugi cara mengatasinya? Nih Kanugi ada tips nih teman-teman. Yang pertama itu adalah bikin jadwal belajar mandiri.
Jadi misalkan teman-teman sama seperti mata pelajaran di sekolahnya, misalkan jam 7 sampai jam 8 itu misalkan belajar bahasa Indonesia, atau jam 8 sampai jam 9 belajar matematika. Itu kan seperti pada umumnya. Nah, tapi kalau misalkan udah dilewat jam mata pelajaran, teman-teman bisa gunakan atau bikin jadwal belajar mandiri kayak gitu. Jadi udah tahu nih belajar mandirinya nanti sekitar jam 3 atau jam 4 kayak gitu. Lalu yang kedua, cari belajar menyenangkan alat teman-teman. Kayak gini ya, misalkan siapa ya, kita sebut aja nih, misalkan Daniswara Naufal, ini murid ya, misalkan Daniswara Naufal suka belajarnya atau cari belajar menyenangkannya itu dengan mendengarkan musik nih misalkan, atau mungkin sambil nyemil, atau mungkin dimanapun. Nah itu nggak apa-apa, is okay, asal berdampak baik atau positif dengan Dek Danis kayak gitu. Lalu yang ketiga, tanyakan pada teman dan guru. Lalu yang keempat, lakukan kegiatan lain di luar belajar. Lalu cari tempat ternyaman kamu. Misalkan, Kanugi, aku suka belajarnya di kamar nih sambil tiduran, sambil rebahan. Nah, itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai ketiduran ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman belajarnya di kamar atau di kasur, tetapi berdampak baik buat teman-teman atau positif dan mudah masuk ke otak di mata pelajaran, itu oke, nggak apa-apa. Atau mungkin Kanugi, aku suka belajarnya di coffee shop atau di cafe atau mungkin di taman, itu nggak apa-apa. Cari belajar tempat ternyaman teman-teman. Terus apa lagi ya? Terus misalkan Kanugi, aku suka belajarnya sambil dengerin musik yang tadi Kanugi bilang, atau Kanugi, aku suka belajarnya sambil nyemil, atau mungkin Kanugi, aku suka belajarnya berkelompok. Nah, jadi teman-teman harus sudah tahu tata cara belajar teman-teman, karena berbeda-beda nih teman-teman cara belajarnya. Kayak kita ambil contoh Kanugi ya. Kanugi adalah contoh orang yang ibaratnya belajarnya nggak bisa rame-rame nih. Nah, sehingga Kanugi sehingga Kanugi itu mencari solusinya. Bagaimana sih biar Kanugi belajarnya itu lebih konsen. Akhirnya Kanugi meluangkan waktu setelah sholat subuh nih teman-teman. Setelah sholat subuh kan biasanya heningnya sepi dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah waktu belajar Kanugi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dicari cara belajar yang menyenangkan. Karena apa? Karena lagi-lagi buat diri teman-teman. Ketika teman-teman belajarnya senang, ikhlas, insya Allah nanti teman-teman belajarnya itu akan mudah dipahami dan lama di atau misalkan lama di otak kayak gitu teman-teman. Oke, ini adalah kesimpulannya. Untuk saat ini teman-teman ada yang pengen ditanyakan? Kanugi pengen nanya nih. Ada. Oh ya, Kanugi lupa nih, mohon maaf. Oh iya, Kanugi lupa. Sorry. Jadi sebenarnya ada door prize nih teman-teman. Jadi teman-teman yang aktif, Kanugi lupa. Mohon maaf sekali ya. Kanugi lupa banget nih karena Kanugi semangat banget nih ngeliat teman-teman. Jadi ada door prize nih teman-teman. Ada door prize itu 3 siswa nanti bakalan dipilih dari Kanugi. Terus bagaimana Kak cara penilaiannya? Kanugi kasih door prize-nya ini itu dengan cara bertanya yang paling bagus. Kayak gitu. Oke, boleh tulis di kolom komentar nih teman-teman. Boleh bertanya, nanti Kanugi pilih. Ayo, ada yang pengen bertanya nih? Ayo. Nggak apa-apa, yang lain juga nggak apa-apa. Door prize-nya apa Kak? Wih, rahasia dong. Nanti bakalan Kanugi ibaratnya dapat dah intinya. Lumayan lah door prize ya kan? Oke, teman-teman, ayo ada yang pengen ditanyakan? Wah, bingung. Ayo, masa nggak ada yang mau door prize nih teman-teman nih? Boleh nih tulis di kolom komentar, boleh ada yang pengen ditanyakan atau perihal cita-cita atau dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, sambil teman-teman berpikir, Kanugi pengen sharing-sharing dulu ya teman-teman ya. Kanugi pengen sharing-sharing dulu sama teman. Kanugi jadi dulu punya pengalaman ya teman-teman ya. Kanugi dulu pas SMA, Kanugi boarding school nih. Jadi dari SMP, SMA Kanugi boarding school. Kayak gitu. Lalu ceritanya kayak gimana Kanugi? Jadi ibaratnya ini buat khusus mungkin yang udah paham, mungkin untuk anak SMA kali ya. Tapi yang SMP nggak apa-apa ini mendengarkan. Jadi dulu pas kelas 3 SMA nih Kanugi ya, belajarnya biasa aja nih. Karena Kanugi melihat sekelilingnya, wah yang lain belajarnya biasa aja nih.
kayak gitu ya. Lalu pas Kanugi di kelas 3 SMA nih teman-teman, pas kelulusan itu kan sebenarnya setelah lulus SMA itu ada 3 jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri teman-teman. Itu ada jalur SNMPTN atau jalur undangan, lalu yang kedua ada jalur SBM, lalu yang ketiga ada jalur mandiri dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi jalur undangan ini pas lulus itu adalah 1 kali seumur hidup. Nah Kanugi keterima nih jalur undangannya, maksudnya memenuhi kuota aja kayak gitu. Tapi Kanugi nggak keterima karena Kanugi belum masuk qualified kayak gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya pas lulus SMA teman-teman Kanugi banyak yang udah keterima di UI, ada yang udah banyak keterima di Teknologi Bandung, atau ada yang udah keterima mungkin di Kairo dan lain sebagainya. Sehingga Kanugi bingung ya, kok yang lain kayak kelihatannya biasa-biasa aja nih kayak gitu kan. Tiba-tiba kok jadi pas lulus keren-keren nih lulusannya. Ya kira Kanugi bingung, masa iya makannya sama, ya kan, gurunya juga sama, ya kan, makannya sama, gurunya sama, waktu punnya juga sama, tempat tidurnya juga sama, karena Kanugi asrama ya teman-teman ya. Terus Kanugi berpikir, kenapa dia bisa, aku nggak bisa, kayak gitu. Nah akhirnya Kanugi pas di jalur pertama itu Kanugi apa ya, jalur pertama itu Kanugi nggak lulus, akhirnya Kanugi meluangkan waktu setelah kelulusan Kanugi belajar tambahan kembali untuk masuk ke jalur kedua yang namanya SBMPTN UTBK kayak gitu. Nah, jadi di situ Kanugi udah lihat nih teman-teman Kanugi udah pada update story, liburan dan lain sebagainya. Tapi Kanugi karena bodohnya karena salahnya Kanugi, Kanugi nggak persiapan dari awal. Jadi Kanugi belajar mengulang itu sekitar 3 bulan atau berapa Kanugi lupa. Akhirnya nggak keterima juga nih UTBK nih, ya kan? Kecewa banget ya, kecewa banget. Lagi masih berpikir seperti yang awal kayak gitu. Akhirnya Kanugi tes lagi di Mandiri, nggak keterima juga teman-teman. Kanugi masuk Mandiri di UI juga tuh waktu itu simak UI, nggak keterima juga kayak gitu. Akhirnya kalau misalkan logikanya teman-teman ya seperti pada umumnya pasti teman-teman wah kecewa banget nih, udahlah aku masuk swasta aja deh, atau mungkin aku mau langsung kerja aja deh dan sebagainya. Tapi Kanugi nggak patah semangat. Dan akhirnya apa nih teman-teman? Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi makna apa nih yang diambil dari sini? Jadi teman-teman jangan merasa kecewa apa yang teman-teman usahakan. Misalkan teman-teman udah usahakan nih untuk menggapai sesuatu, teman-teman udah usaha, terus tiba-tiba nggak memuaskan nih hasilnya nih. Nah teman-teman jangan berpikir negatif, berpikir positif. Mungkin teman-teman bukan rezekinya di situ, tapi teman-teman ibaratnya ada rezeki lain yang lebih baik daripada rezeki sekarang dan seterusnya. Kalau misalkan gagal lagi berarti teman-teman emang bukan rezekinya, berarti ada rezeki yang lain, begitu aja terbatas. Kalau kata orang-orang gini teman-teman ya, kalau kata orang-orang terbentur baru terbentuk kayak gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Oke, di sini ada yang nanya nih, ada yang nanya ya, bentar, wait. Bagaimana cara kita belajar tetapi kita berada dalam tekanan dari keluarga? Oke, nggak apa-apa. Satu, tekan jawabnya satu-satu. Wait. Kak, aku ingin bertanya nih, kalau misalkan aku introvert, aku ambivert, kalau aku mau mengerjakan tugas di tempat lain gimana Kak? Oke, saya mau bertanya bagaimana cara menghilangkan kebiasaan belajar kebut semalam ya Kak. Wah itu sebenarnya nih kalau kebut semalam, kalau bisa jangan terbiasa nih untuk kebut semalam. Dan bagaimana cara agar termotivasi untuk belajar karena semangat belajar saya naik turun. Terima kasih. Oke, ini sepertinya sama aja ya. Sama aja sama yang atas juga nih. Kalau Kim bertanya, kalau extrovert aku kalau mau cepat lagi gimana Kak? Oke, Kanugi jawab dulu yang pertama. Kak, bagaimana dari Dek Mahdi Fadil, Kak, bagaimana cara kita belajar tetapi kita berada dalam tekanan, mungkin tekanan apapun itu ya, tekanan apapun itu. Jadi gini teman-teman, seperti tadi Kanugi bilang, ketika teman-teman ibaratnya pengen sukses, kayak gitu teman-teman ya, pengen sukses, mungkin nggak teman-teman malas belajar jadi dokter? Mungkin nggak? Kanugi pengen dengar suara teman-teman nih. Mungkin nggak? Enggak. Enggak ya. Tiba-tiba teman-teman malas belajar,
terus jadi arsitek, mungkin nggak? Malas belajar tiba-tiba jadi menteri pendidikan, nggak mungkin ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, jadi ketika teman-teman dalam mengerjakan sesuatu, masalahnya masing-masing, tetapi Tuhan tidak akan memberikan masalah itu yang nggak bahkan bisa kita selesaikan. Jadi pede aja, positif aja, masalahnya diselesaikan atau fokus lagi ke dalam tujuan atau cita-cita teman-teman gitu. Jadi misalkan udah ada nih fokus tujuannya mau jadi dokter, nah lalu teman-teman bisa nih, mungkin ada bisikan dari kanan, dari kiri, mungkin ada masalah dari kanan, dari kiri, itu teman-teman bisa diselesaikan secara pelan-pelan kayak gitu. Biar teman-teman fokus kepada cita-citanya atau tujuannya teman-teman kayak gitu. Jadi semua harus berpikir positif dan jalani dengan enjoy ya teman-teman ya, kayak gitu. Lalu ada lagi nih di sini, Kak, aku ingin bertanya nih, kalau misalkan aku introvert, aku kalau mau pengerjaan tugas di tempat lain gimana nih? Kalau boleh tahu gimana nih, Kak Nugi bacanya ambigu. Bening boleh open mic? Kak Nugi bacanya ambigu nih, Bening nih. Kenapa Kak? Iya, kayak gimana nih contohnya nih? Misalnya orang introvert kan orangnya tuh antisosial banget ya Kak. Iya, betul. Jadi kayak misalnya tuh cara bersosialisasinya tuh kayak lebih kurang dari orang yang ambivert sama ekstrovert. Iya, betul. Terus? Nah, kalau misalnya nih aku tuh introvert, aku pingin banget kayak belajarnya di kafe atau di tempat lain. Cuma cara bersosialisasi aku tuh nggak sebagus yang lain, tuh kayak gimana? Oh, jadi intinya Bening ini dari introvert pengen berubah menjadi ekstrovert lah, ibaratnya pengen bersosialisasi dan lain sebagainya, begitu ya intinya ya? Cara belajar. Oke, bagus, keren banget nih. Sebenarnya Bening ya, jujur banget nih. Karena Nugi orangnya dulu pemalu, karena Nugi dulu orangnya insecure, kayak gitu ya. Kanugi juga sebenarnya nggak percaya nih bisa public speaking di teman-teman, jujur banget nih. Kayak misalkan waktu sekolah ketika ditunjuk Kanugi meriang dingin karena Kanugi orangnya introvert, kayak gitu teman-teman ya. Atau Bening. Jadi Bening itu yang tadi Kanugi bilang itu bisa dibiasakan dengan hal-hal kecil nih Bening. Misalkan Bening kurang banget nih untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Nah Bening bisa nih kayak misalkan Bening di sekolah atau mungkin lewat chat dan lain sebagainya, mungkin tatap muka kali ya. Bening misalkan ketemu dengan siapa ya di sekolah, misalkan gurunya, bisa diajak komunikasi dua arah, tanya dan lain sebagainya. Jadi tanya-tanya aja dari hal-hal kecil aja, nanti Bening akan terbiasa. Jadi nggak perlu, Kak gimana Kak, aku mau di kafe nih, tapi aku orangnya introvert, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Nggak apa-apa, jalanin aja. Coba dicari, nanti kalau misalkan udah temu titik nyamannya dan udah terbiasa, baru nanti teman-teman atau Bening sendiri merasakan kayak gitu. Jadi lakukan hal-hal yang kecil ya Bening ya. Jadi nggak bisa langsung blek, langsung bisa sosialisasi. Jujur Kanugi juga public speaking atau berbicara dengan orang banyak juga sebenarnya kurang bisa juga dulunya ya, karena mungkin ya karena itu terbiasa dari hal yang kecil. Dan akhirnya alhamdulillah dan Kanugi juga masih belajar kayak gitu. Oke, terjawab ya Bening ya. Semangat selalu. Saya mau bertanya Kak, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan belajar kebut semalam ya Kak? Bagaimana cara agar termotivasi untuk belajar karena semangat belajar saya naik turun? Oke, sebenarnya kebut semalam itu menurut Kanugi itu kurang bagus nih teman-teman, karena kita panik nih. Misalkan besok lagi ujian ya, malamnya belajar nih, jor-joran. Nah, jangan sampai seperti itu. Sebenarnya teman-teman ya, belajar itu nggak perlu lama-lama sebenarnya. Luangkan waktu sebisanya mungkin, tetapi dilakukan secara rutin. Jadi Senin sampai Minggu itu diluangkan waktu untuk tambahan belajarnya teman-teman. Yang penting teman-teman rutin, jangan sampai hari Senin belajarnya 8 jam. Terus karena hari Seninnya 8 jam belajar, teman-teman sehingga hari Selasanya nggak belajar lagi karena merasa udah semua nih di hari Senin. Jangan seperti itu. Jadi intinya nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman belajarnya secara rutin kayak gitu. Terus bagaimana cara motivasinya? Ya cara motivasinya gampang sih teman-teman. Yang pertama kalau Kanugi sendiri balik lagi ya, misalkan Kanugi masa iya sih nggak mau ngebanggain orang tuanya, atau mungkin Kanugi sih mungkin nggak mau ngebanggain kakaknya atau saudaranya atau mungkin sekolah ataupun guru
kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu lagi-lagi juga balik buat diri teman-teman, motivasi sendiri. Kalau misalkan kalian lelah dalam belajar, ingat buat apa kalian sampai saat ini TK-nya, SD-nya 6 tahun atau mungkin kan kurang paham nih. Kalau di sana misalkan di SD-nya kan kalau normalnya 6 tahun, di SMP-nya 3 tahun, terus tiba-tiba lelah. Nah teman-teman pikirkan lagi, buat apa sih kamu belajar kayak gitu. Lalu Kak, mau misalkan ada orang yang merasakan bahwa ada pelajaran yang dia sangat benci, tidak termotivasi untuk belajar pelajaran dan merasa pelajaran itu tidak penting untuk kehidupannya, itu gimana ya Kak? Apakah dipelajarkan atau dilupakan atau dilakukan? Kalau misalkan ada orang yang merasa pelajaran dia sangat benci. Oke, gini ya teman-teman ya. Karena lagi ya, ini untuk di siapa nih? Untuk di Stefanus Dias. Oke, jujur ya, Kanugi sebenarnya kurang pintar di dalam hal matematika atau berhitung. Tetapi bukan karena Kanugi nggak bisa, tapi Kanugi benci. Jangan seperti itu teman-teman. Karena itu adalah salah satu poin proses teman-teman belajar. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ibaratnya ada materi yang belum dipaham, teman-teman ibaratnya jangan ditinggalkan. Jadi itu adalah salah satu proses teman-teman. Kayak gitu. Karena nanti di teman-teman nanti udah di dunia masyarakat itu bahkan terbantu banget. Jadi intinya apapun yang kalian teman-teman kurang bisa itu nggak apa-apa, is okay, nggak terlalu jago. Tetapi teman-teman seenggaknya bisa belajar kayak gitu. Oke, mungkin apa lagi ya? Oke, mungkin udah itu aja ya. Oke. Sebentar ya, Kak Nugi pengen cek dulu nih. Oke, baik. Sebelum Kak Nugi lanjut, ada yang pengen ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Wait. Oke, bentar ya. Oke, baik, nggak ada yang pengen ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, baik, Kanugi senang banget. Oke, di sini karena mungkin teman-teman ibaratnya kan waktu Kanugi terbatas juga ya teman-teman ya. Kanugi karena di sini Kanugi dari ruang guru, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu guru dan adik-adik semua. Kanugi diberi amanahkan nih kayak gitu ya, diberi amanahkan untuk memberitahu bagaimana sih cara belajar di ruang guru kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak melihat sekali di TV atau di media sosial ruang guru dan lain sebagainya, tetapi teman-teman nggak tahu nih cara belajar di ruang guru itu seperti apa. Nah, di sini Kanugi pengen menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih cara belajar di ruang guru kayak gitu, karena seiring dengan perkembangan zaman teman-teman juga harus ibaratnya harus tahu nih pengetahuan umumnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian kan izinkan Kanugi untuk memberitahu bagaimana cara belajar di ruang guru kayak gitu. Oke. Di sini teman-teman mungkin Kanugi juga dapat info juga dari alumni kalian, mungkin di SIB juga ada yang udah menggunakan ruang guru juga ya dari angkatannya dulu. Kanugi juga ada tuh namanya Kak Haris juga dulu pernah di SIB juga nih, dan juga pernah bilang ada angkatannya juga menggunakan ruang guru, dan di SMA juga kalau nggak salah ada juga yang menggunakan ruang guru. Nah di sini Kanugi pengen menjelaskan program belajar di ruang guru untuk membantu belajar teman-teman. Nah di sini ada yang namanya Brand Academy Ruang Guru. Sebenarnya Brand Academy online ini ada yang offline-nya juga. Tetapi karena di Thailand itu belum ada ya teman-teman ya. Di Thailand juga ada sih tapi yang online-nya juga. Tapi ini yang khusus Indonesianya. Jadi Brand Academy online itu terbagi menjadi 3. Ada reguler, ada premium, dan ada elite nih teman-teman. Lalu kayak gimana kan Nugi perbedaannya? Oke, di sini teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman yang SMA, teman-teman udah dipersiapkan UTBK-nya mungkin dari kelas 10, kelas 11 atau 12. Dan teman-teman SMP itu juga bisa dipersiapkan untuk tambahan belajarnya ya untuk supaya nilai rapotnya bagus kayak gitu teman-teman. Oke.
Nah, ini adalah testimoni dari teman-teman semua dari lulusan dari Brand Academy Online by Ruang Guru. Itu banyak banget ya teman-teman ya, ada yang keterima di Undip, jurusan hukum ya. Mungkin di sini ada yang SMA-nya mau masuk Undip, boleh tunjuk tangan, ada yang mau masuk Undip? Oke, kasih malu-malu ya. Ada yang masuk UGM dan lain sebagainya. Ini adalah testimoninya dan banyak sekali yang sehingga Kanogi nggak bisa sebutkan satu persatu untuk testimoninya nih teman-teman. Lalu selain itu juga, Kanogi Brand Academy Online by Ruang Guru, cara belajarnya bagaimana sih Kanogi? Di sini Kanogi akan jelaskan. Jadi fasilitasnya ada yang namanya yang pertama live teaching. Live teaching itu adalah contoh pembelajaran live teaching. Itu biasanya 3-4 kali dalam per minggu. Kayak gitu. Lalu Kak, belajarnya lewat mana? Teman-teman bisa menggunakan lewat HP maupun lewat laptop. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman belajarnya nggak hanya nonton video gitu teman-teman. Jadi belajar teman-teman nanti ada live-nya, bisa tanya jawab di kolom komentar, ada kuisnya dan lain sebagainya. Itu adalah live teaching ya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya, itu ada namanya juga fitur private live teaching. Nah, selain itu juga Nah, ini adalah fitur ketika live teachingnya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman belajar di Brand Academy Online itu ada yang namanya poin bintang kayak gitu teman-teman atau star champ. Jadi kayak ibaratnya teman-teman yang aktif, banyak yang jawab ketika master teacher-nya bertanya dan sebagainya, teman-teman akan mendapatkan poin bintang. Sehingga nanti setiap bulannya atau per semesternya akan lupa, nanti teman-teman misalkan nomor 1 nih di Brand Academy Online ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan golden star dan lain sebagainya kayak gitu. Lalu nanti ada fitur post live teaching. Buat teman-teman yang ibaratnya Kanogi, aku ada kendala nggak bisa ikut live teachingnya. Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa mengikuti fitur post live teachingnya karena setiap live teaching itu bakalan direkam kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya klinik PR. Wah, ini sebenarnya keren banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ibaratnya kayak memikirkan, Kanogi aku nggak mau tambahan belajar nih dan lain sebagainya. Di sekolah aja udah banyak tugas nih dan lain sebagainya. Sebenarnya di Brand Academy Online ini ada yang namanya klinik PR yang membantu teman-teman, mungkin membantu teman-teman dan orang tuanya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan ketika teman-teman bingung mau nanya PR, bingung mau nanya tugas, atau bingung ada mata pelajaran yang belum dipahami, teman-teman bisa langsung cus ke ruang guru, langsung booking ke master teacher-nya nih teman-teman. Oh iya, aku nggak bisa nih matematika bilangan bulat. Nah, nanti langsung booking untuk langsung one by one sama master teacher-nya untuk tanya jawab PR secara privat. Nah, ini sangat terbantu sekali buat teman-teman yang ibaratnya bingung mau nanya tentang hal PR. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada video klinik PR-nya. Nanti di sini siswa atau master teacher-nya itu bisa open cam juga saat klinik PR berlangsung. Oh ya, untuk tanya jawab PR-nya atau PR privatnya itu bisa diakses setiap hari loh teman-teman. Jadi Senin sampai Jumat teman-teman bisa akses kayak gitu. Lalu nanti ada kelas akselerasi dan kelas asah konsep. Jadi teman-teman ibaratnya nggak hanya belajar materi di sekolah sesuai kurikulum, teman-teman akan diajarkan public speaking-nya, akan diajarkan brand awareness-nya, akan dibelajarkan problem solving dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ibaratnya akan didapatkan pendalaman materi kayak gitu. Oke, nanti ada yang namanya student advisor dan konselor. Ini gunanya apa? Student advisor ini adalah buat teman-teman ibaratnya bingung nih untuk menggunakan Brand Academy Online-nya, teman-teman akan diarahkan oleh student advisornya. Lalu yang kedua ada yang namanya konselor. Misalkan teman-teman pengen menanyakan perihal akademik maupun perihal non-akademik. Contohnya kita ambil gini, Dek Bening bingung ya tadi, misalkan Dek Bening bingung, Kak aku introvert tapi aku sebenarnya pengen bersosialisasi loh Kak, aku sebenarnya pengen banyak bicara loh Kak sama orang lain. Nah, Dek Bening bisa tanyakan ke kakak konselornya, karena kakak konselornya ini bisa membantu teman-teman perihal akademik dan non-akademik kayak gitu. Oke. Nah, lalu teman-teman akan mendapatkan laporan perkembangan belajar. Jadi teman-teman nggak main-main nih belajar di Brand Academy Online. Nanti bakal ada laporan dan nanti teman-teman bisa konsultasi juga orang tuanya bagaimana sih teman-teman cara pembelajaran di Brand Academy Online ini. Lalu akan mendapatkan modul juga, ya, akan mendapatkan modul cetak juga.
Lalu akan mendapatkan tryout juga buat teman-teman yang di SMP, di SMA yang pengen latihan tryout. Nah, di sini bisa teman-teman akses di TO di ruang uji. Jadi semua paket lengkap nih. Ibaratnya teman-teman kalau makan mie ayam, ada bakso, ada sawinya. Wih, jadi lapar ya jadi kan gini. Ada es teh manisnya. Jadi udah paket lengkap lah teman-teman, nggak perlu kemana-mana lagi. Teman-teman bisa akses tryoutnya kayak gitu. Lalu ada kelas pengembangan diri yang tadi Kanugi bilang, itu biasanya dilakukan setiap sebulan sekali atau di akhir 4 minggu sekali kayak gitu. Ada klub minat, klub hobi kekinian dan komunitas diskusi soal. Nah, yang kayak tadi nih, tadi siapa ya yang suka gambar tuh? Bening ya tadi ya kalau nggak salah ya? Iya Kak. Oh ya, misalkan Bening pengen suka gambar nih. Nah, Bening bisa join ke klub hobi kekinian. Di misalkan studio gambar, ada klub film, ada sains olimpiade, ada rohani islami, ada klub dance, ada klub olahraga, klub musik, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa masuk ke klub hobi kekinian dan komunikasi diskusi soal. Kayak gitu. Lalu, oke, ini penjelasan terakhirnya, ada bimbel, ada klinik, konseling, modul, kelas pengembangan diri, komunitas diskusi soal, klub hobi, dan tryout ujian. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang teman-teman dapatkan. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Perbedaannya dari reguler, premium, dan elite. Intinya, kalau reguler itu tanya jawab PR-nya itu by chat teman-teman. Ya. Lalu kalau premium dan elite tanya jawab PR-nya itu by Zoom atau Google Meet. Kayak gitu. Perbedaannya yang sangat menonjol atau signifikannya itu seperti itu. Oke, wait. Halo Bri. Kelihatan videonya teman-teman? Ya, Kak. Oke, ini adalah cara pembelajaran di Blend Academy Online. Wait, ayo. Kelewatan nih teman-teman, sorry. Halo Bri semuanya, selamat malam. Kalau tadi El Nino akhirnya melemah. Nah, maka nanti di Gilles itu akan ada pengendapan dikurang akar 3x min 2 nih. Oke, nah ini kita lihat dulu nih di sini. Ini udah jelas ya. Kalau 13 itu adalah mirip. Ini kan patokannya sudut R nih. Ini negatif 1, ini 0 ya. Tim afirmasi, oposisi, sama moderator, bener. Nah, di sini Riwayat live-nya di sini. Oke. Itu adalah salah satu cara pembelajaran di Blend Academy Online. Oke. Sebelum Kanugi lanjut, siswa yang pengen bertanya? Nggak ada. Bagi yang lain yang bertanya nggak apa-apa nih, perihal apapun itu, nggak apa-apa. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, oke. Ini adalah bentuk apresiasi Kanugi sama teman-teman. Kalau misalkan Kanugi, aku pengen pengen coba ini di Blend Academy Online. Di sini Kanugi akan memberikan kode vouchernya khusus untuk siswa kelas ini karena dari pihak sekolah udah bekerja sama dari ruang guru. Ini adalah bentuk apresiasi Kanugi jika teman-teman ingin nyoba ini di Blend Academy Online ruang guru. Jadi nanti akan mendapatkan potongan senilai 55% teman-teman kayak gitu. Lalu untuk level lebih lanjutnya, buat teman-teman ibaratnya penasaran nih aku nih cara belajarnya kayak gimana ya, Kanugi bakalan ajak teman-teman. Ini adalah tiket ya, nggak semua orang ini bisa didapatkan nih teman-teman karena SIB ini udah bekerja sama. Kanugi pengen ajak teman-teman. Nah, nanti untuk info lanjutnya nanti akan Kanugi sampaikan ke gurunya. Itu adalah free trial class Blend Academy Online teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman mau nyobain nih
Ini adalah trial kelasnya, ini gratis teman-teman. Nanti untuk SMP ini di jam 3, untuk di SMA ini ada di jam 4. Nanti kalau teman-teman pengen coba, nanti Kanugi akan infokan lebih lanjut. Bagaimana sih cara belajar menyenangkan di Brand Academy Online Ruang Guru. Kayak gitu. Karena keren-keren loh master teacher-nya, kayak gitu teman-teman. Oke, untuk itu. Nah, ini ada kata-kata terakhir nih dari Kanugi. Senyum dan semangat. Karena semangat cuma bisa timbul dari keinginanmu sendiri. Kayak gitu. Misalkan kayak gini. Denika Safia misalkan ya. Ketawa. Misalkan Denika, Kak, aku butuh disemangatin nih Kak. Percuma kalau misalkan Denika disemangatin misalkan sama Kanugi atau mungkin disemangatin sama siapa lagi nih? Sama De Alif misalkan atau De Hana misalkan. Mohon maaf ini siswa ya. Karena kita takut salah sebut. Misalkan disemangatin lah Denika nih. Percuma nih kalau disemangatin satu RT, mau disemangatin satu sekolah, tapi kalau Denikanya sendiri yang nggak bisa semangat untuk diri sendirinya, itu percuma. Jadi semuanya lagi-lagi tergantung dari diri sendiri, kayak gitu. Karena semangat dan senyum itu cuma bisa timbul dari keinginan teman-teman sendiri, kayak gitu. Oke, gitu aja buat teman-teman. Ada yang pengen ditambahkan? Nggak ada ya? Kayaknya udah mulai lelah nih kayaknya nih. Semangat terus. Oke, baik. Mungkin dari Kak Naufal ada yang pengen ditambahkan nih Kak Naufal, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih Kak Nugi atas pemaparannya. Wah, super sekali ya teman-teman. Oke. Aplaus dulu dong buat Kak Nugi nih. Udah siapa-siapa sampai keringetan gitu ya Kak ya. Waduh, ini berbayang nih kayaknya. Oke. Untuk yang tadi menang door prize, oke nanti kakak kasih tahu ya. Dan sini deh kita rahasiain dulu. Oke. Apalagi nih? Kakak sampai lupa. Oh iya, ada pesan dari Pak Didit teman-teman buat yang belum absen silakan isi absennya dulu di link yang udah tertera di kolom chat. Oke. Wah, Hana udah ngantuk nih ya kayaknya. Oke, sekali lagi terima kasih Kanugi dan tadi pemaparan dari Kanugi itu banyak banget yang apa ya? Yang seklop gitu ya sama saya gitu. Mungkin sama teman-teman mahasiswa juga nih yang udah pengalaman kita berjuang bareng masuk SNMPTN, SBMPTN. Betul. Wah, berjuang banget gitu. Dan tadi tepat banget nih untuk teman-teman harus bisa mendapatkan cara belajar terbaik buat teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memposisikan diri gimana sih cara belajar itu yang baik buat teman-teman atau yang apa ya, yang nyaman gitu ya buat teman-teman. Oke, sebelum saya tutup ada satu pantun terinspirasi dari siswa-siswi SIB nih Kak. Siswa-siswi ini tuh mereka itu paling suka pantun nih. Wih, keren. Pasti aja ada yang ngirim video pantun. Oke, jadi kakak buat pantun ya. Sore-sore naik sepeda keliling komplek ketemu si Ara. Wih, siapa nih si Ara? Saya Muhammad Naufal Fadilah, undur diri dan sampai jumpa. Baik, Kanugi kayaknya boleh nih tambahan sedikit nih teman. Boleh ya? Oke, sebelum ditutup juga, Kanugi ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Guru lagi-lagi udah mengizinkan Kanugi sharing-sharing nih. Kanugi senang banget. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat itu bisa di-sharing lagi ke teman-teman yang lainnya karena itu mendapatkan ilmu ibaratnya pahala yang mengalir ya teman-teman, bukannya ilmu teman-teman berkurang tapi malah bertambah kayak gitu. Jadi semangat selalu belajarnya, apapun itu masalahnya dikerjakan aja, dilalui aja. Lalu semoga cita-citanya tercapai dan sehat selalu nih teman-teman kayak gitu. Kita aja balik Kak Naufal. Oke, terima kasih sekali Kak Nogi. Oke, ya mungkin pertemuan kita cukup sampai sini aja. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi kalau ada untuk mengisi link absennya di kolom chat. Dan teman-teman selamat istirahat. Kakak tutup sampai sini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Kanugi dan seluruh peserta didik, kakak-kakak mahasiswa dan juga kepada Bapak dan Ibu guru dari Sekolah Indonesia Bangkok. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.